Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sehingga pada saat pagi hari ini kita masih bisa menikmati hari yang baru. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ya, baik. Kesempatan kali ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jadi ini adalah ungkapan Raja Daud yang lahir dari Roh Tuhan. Ungkapan yang lahir dari Roh Tuhan untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam perhatian dan pemeliharaannya. Ya, kita akan melihat sama-sama ciri-ciri dari gembala yang baik. Kita mulai dari ayat yang pertama itu, Mazmur 23 ayat 1. Di situ dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi gembala yang baik itu memberi kecukupan akan kebutuhan domba-dombanya. Lalu kita lihat lagi ayat yang kedua. Di situ dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, jadi salah satu bukti perhatian dan pemeliharaan Tuhan dalam hal jasmani, ya ini kalau secara harfiah itu rumput yang hijau itu berbicara tentang makanan. Mama tolong baca di Mazmur 127 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, sebab Ia atau Allah atau Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, coba bayangkan, ya Tuhan itu gembala yang baik. Ciri yang kedua adalah Dia memberikan berkat bukan hanya pada waktu kita terbangun saja, tapi juga pada waktu tidur. Sekarang kita lihat lagi di ayat yang ketiga ya, dari Mazmur 23. Di situ dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Ya, gembala yang baik itu bukan hanya memperhatikan dan memelihara tubuh saja, tetapi juga memelihara jiwa dan menuntun domba-dombanya
di jalan yang benar. Baik, coba Mama baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi Tuhan itu dia bukan hanya memelihara kita punya tubuh saja, tapi dia juga memelihara jiwa dan roh kita. Dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, jadi gembala yang baik itu selain dia memelihara jiwa, tapi juga dia menuntun ke jalan yang benar. Di ayat yang keempat, di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya. Jadi gembala yang baik itu selalu menyertai dan memberi rasa aman, sekalipun dalam menghadapi maut. Gada dan tongkatnya itu menjadi kekuatan saat menghadapi bahaya. Ya, kalau Tuhan beserta kita, sekalipun kita dihadapkan dengan masalah yang berat ataupun kita berada dalam lembah kegelaman. Lembah kegelaman itu kalau di Alkitab terjemahan yang lain itu di situ dikatakan bayang-bayang maut atau saat menghadapi maut. Itu kita tidak takut. Tidak takut karena Tuhan beserta. Di ayat yang kelima di situ dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ya. Jadi yang kelima ini, gembala yang baik itu adalah sosok Bapa yang melayani, bukan dilayani. Coba Mama baca di Lukas pasal 22 ayat 27. Begini firman Tuhan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tuhan itu seperti sosok Bapa yang dia menyediakan hidangan bagi anak-anaknya. Nah, sekarang kita lihat yang ayat ke-6. Di situ dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di sini perhatian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu selalu menyertai kita seumur hidup. Nah, artinya bukan berarti dalam kehidupan kita seumur hidup kita itu hanya menerima yang baik-baik saja. Bukan begitu juga ya pengertiannya. Tentu ada hal-hal yang buruk jika Tuhan izinkan. Tetapi di balik keburukan itu ada kebaikan yang Tuhan siapkan. Jadi secara keseluruhan hidup kita dari lahir sampai mati, itu kita akan disertai dengan perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Gitu ya. Nah, namun bukan hanya sampai di situ. Nah, di situ dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Tuhan menyediakan tempat tinggal yang aman sepanjang masa, atau tempat tinggal yang kekal, yaitu di sorga. Coba Mama tolong baca di 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, tubuh kita atau kemah kediaman kita yang sekarang ini, tubuh jasmani ini dibongkar, itu artinya kita mati. Kita
kita mengakhiri kehidupan di bumi ini, Allah telah menyediakan tempat kediaman kita yang kekal, yaitu di sorga. Jadi Tuhan itu dia punya perhatian kepada domba-dombanya, kepada anak-anaknya, itu sepanjang hidup kita dalam dunia ini, bahkan sampai pada kekekalan, hidup yang kekal di sorga. Nah, jadi kesimpulannya adalah gembala yang baik itu selalu memberi perhatian dan pemeliharaan yang sempurna bagi kita domba-dombanya, baik untuk hidup yang sementara dan untuk hidup yang kekal. Sebagai ayat penutup, Yohanes 10 ayat 11. Ya, demikian firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, nah, ternyata gembala yang baik itu siapa? Tadi itu perkataan siapa? Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi supaya kita yang percaya kepada Yesus bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik telah memberikan nyawanya di kayu salib. Ya toh? Tuhan Yesus mati menebus dosa kita, dia telah bangkit dan telah naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Seperti ayat tadi toh. Jadi kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kekal, sifatnya kekal. Baik, mungkin itu saja perenungan kita dalam kesempatan kali ini. Untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman, tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat, dan terus andalkan Tuhan dalam hidup. Dia adalah gembala baik, gembala yang baik, dapat memelihara hidup kita, baik hidup yang sementara ini, bahkan dalam kekekalan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kesempatan kali ini, kami terus doakan semoga Allah mengaruniakan iman untuk percaya kepada Yesus dan Anda diselamatkan.